Perkenalkan, nama saya Vica Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Khairul Simanjunta. Sejarah perkembangan dan lahirnya bahasa Indonesia. 1. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Singkatnya, sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia terlebih dahulu dikenal sebagai bahasa Melayu. Baru semenjak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi dipakai oleh negara Indonesia sebagai bahasa nasional. Sementara itu, untuk menelusuri bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia, haruslah dimulai dari sejarah kelahirannya terlebih dahulu yang akan disampaikan pada pemaparan di bawah ini. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah memiliki kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat Nusantara. 2. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu tua yang hingga kini masih dapat diselidiki sebagai peninggalan masa lampau Nusantara. Penelitian lanjut yang dilakukan para ahli bahkan menemukan bahasa Austronesia ini juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa lain yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Sedari dulu bahasa ini merupakan bahasa penghubung antar negara Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan prasasti kedudukan Bukit 683 Masehi, Talang Tuo 685 Masehi, Kota Kapur 686 Masehi, dan Kalabarahi 686 Masehi yang menggunakan bahasa serupa. Berlabuh di Tidore pada tahun 1521. Padahal bahasa Melayu berasal dari bagian barat Nusantara. Hal tersebut adalah bukti kuat yang memperlihatkan bahwa bahasa Melayu pada zaman itu sudah menyebar luas hingga ke daerah Nusantara yang berada jauh di bagian timur. Ditambah lagi, menurut Jan Huyghen van Lieshoten, seorang pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengungkapkan bahwa bahasa Melayu bukan hanya sudah banyak digunakan saja, tetapi sudah dianggap sebagai bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Ia membandingkan orang Nusantara tidak bisa berbahasa Indonesia, sama dengan orang Belanda yang tidak mampu berbicara bahasa Prancis yang sudah banyak dikenal dan diistimewakan oleh orang Belanda. 3. Peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada zaman Belanda, ketika Dewan Rakyat dibentuk pada tanggal 18 Mei 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Namun, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional melalui ikrar Sumpah Pemuda. Keinginan untuk memiliki semangat juang bersama agar mereka merasa terikat dalam suatu bangsa dan bahasa adalah latar belakang dari ikrar ini. 1. Tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Berikut adalah butir-butir ikrar Sumpah Pemuda yang salah satu poinnya adalah menetapkan bahasa Indonesia sebagai persatuan bangsa. Ikrar Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sayangnya, anggota Bumi Putra tidak banyak yang memanfaatkannya. Masalah bahasa resmi kemudian muncul lagi ke permukaan dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Kongres ini menghasilkan dua keputusan penting, yaitu bahasa
Indonesia menjadi 1. Bahasa resmi, 2. Bahasa pengantar dalam badan-badan perwakilan dan undang-undang. 4. Sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Kemudian, pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini pada bab 15 pasal 36 telah ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Demikianlah bagaimana bahasa Indonesia akhirnya lahir dan resmi menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia. Terdapat 3 momen penting mengenai peresmiannya. Namun, banyak ahli berpendapat bahwa kelahiran bahasa Indonesia itu justru terjadi pada 28 Oktober 1928 karena merupakan pemilihan ikrar dan pengukuhan bersama bangsa yang pertama menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tak lama setelah kemerdekaan, bangsa kita mengadakan perubahan ejaan. Ejaan yang sebelumnya digunakan adalah ejaan Pan-of-Hussein digantikan oleh ejaan Republik pada tanggal 19 Maret 1947. Selain itu, pengubahan dan pengembangan ejaan tersebut terjadi. Ejaan pun terus terjadi. B. Macam-macam ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus berkembang dan dikembangkan seiring berputaran roda zaman. Begitu pula dengan ejaan yang menjadi salah satu bentuk perkembangan yang paling tampak dalam perubahannya. Berikut adalah lini masa perubahan ejaan bahasa Indonesia. 1. Ejaan Republik 1947. Ejaan Republik merupakan penyederhanaan terhadap ejaan Pan-of-Hussein yang sebelumnya digunakan. Ejaan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia pada masa itu adalah Master Suwandi. Oleh karena itu, ejaan ini juga sering disebut dengan ejaan Suwandi. Beberapa perubahan dan perbedaan dari ejaan Republik dengan ejaan Pan-of-Hussein dapat dilihat pada daftar di bawah ini. 1. Gabungan huruf OE dalam ejaan Pan-of-Hussein digantikan dengan U dalam ejaan Republik. Bunyi Hamzah dalam ejaan Pan-of-Hussein diganti dengan K dalam ejaan Republik. Kata ulang boleh ditandai dengan angka dan ejaan dengan angka 2 dalam ejaan Republik. Huruf E taling dan E pepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Tanda trema dalam ejaan Pan-of-Hussein dihilangkan dalam ejaan Republik. 2. Ejaan Pembaharuan 1957. Ejaan ini merupakan suatu ejaan yang dibuat untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini diselesaikan pada tahun 1957 oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Trijono dan Eka Topo. Salah satu hal yang paling unik dalam konsep ejaan pembaharuan adalah disederhanakannya huruf-huruf gabungan konsonan dengan huruf tunggal, seperti pada contoh. 1. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Gabungan konsonan NG diubah menjadi IJ. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu yang C, ejaan Melindo. Perumusan ejaan Melindo diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Melindo atau bisa disebut dengan Melayu Indonesia adalah hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia yang diselesaikan pada tahun 1959. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun sayangnya ejaan ini belum sempat digunakan karena pada masa itu
hubungan Republik Indonesia dengan Malaysia sedang kurang baik. Hal yang berbeda dari ejaan Melindo adalah pertama, gabungan konsonan TJ seperti pada kata Tejinta diganti dengan C menjadi cinta. Yang kedua, gabungan konsonan NJ seperti Njonja diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Dan yang ketiga, dalam ejaan pembaruan kedua gabungan konsonan itu diganti dengan KS dan N. D. Ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan ini pada dasarnya adalah lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Ejaan ini dirancang oleh Panitia Ejaan LBK dan Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia ini berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia tersebut bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062 67 dapat September 1967. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK yakni sebagai berikut. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, misalnya remaja menjadi remaja, dejalan menjadi jalan, perdejaka menjadi perjaka. 1. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi C, contohnya bajeja menjadi baca, tejakap menjadi cakap, tejipta menjadi cipta. Dan yang kedua, gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY, misalnya sunji menjadi sunyi, enjala menjadi nyala, bunji menjadi bunyi. Dan yang ketiga, gabungan konsonan SJ diubah menjadi SY, contohnya sejarat menjadi syarat, sejukur menjadi syukur, isjarat menjadi isyarat. Yang keempat, gabungan konsonan CH diubah menjadi KH. Contohnya tajta menjadi tahta, makhluk menjadi makhluk, ikhlas menjadi ikhlas. Dan yang kelima, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini merupakan capaian kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1945. Ejaan ini resmi bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1972 melalui Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD adalah seperti yang akan dipaparkan di bawah ini. 6. Huruf F, V, dan Z merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Misalnya visi, valuta, universitas, khilaf, zakat, dan khazanah. Yang ketujuh, huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furqan dan exenon. Yang ke-8, penulisan D sebagai awalan dibedakan dengan D yang merupakan kata depan. Sebagai awalan D ditulis seringkali dengan unsur yang 11 menyertainya, sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang 9, kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan, misalnya anak 2 menjadi anak-anak, bersalam-salaman 2 menjadi bersalam-salam. Yang ke-10, ejaan yang disempurnakan juga menegaskan penulisan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, dan penulisan unsur serapan. E. Ejaan Bahasa Indonesia EBI 2015. Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB merupakan ejaan terbaru diresmikan pada tahun 2015 yang lalu. Ejaan ini adalah pengganti EYD berlandasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015.
EBI dibangun atas dasar EYD sebelumnya. Hanya terdapat beberapa pembaharuan aturan dalam penulisan. Perbedaan utama ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan akan disampaikan pada pemaparan berikut ini. 1. Penambahan huruf vokal diftong pada EYD. Huruf diftong hanya 3, yaitu ai, au, dan oi. Pada EBI, huruf diftong ditambahkan 1, yaitu e, misalnya pada kata geyser dan survei. 2. Penggunaan huruf kapital pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Sedangkan dalam EBI, unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. Penggunaan huruf tebal dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul, buku, bab, dan semacamnya. Menghususkan huruf serta menulis tema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. C. Latar belakang pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Mengapa bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan? Padahal sebetulnya bahasa Jawa atau bahasa Sunda adalah bahasa yang jumlah penuntunnya paling banyak di Nusantara. Bukankah lebih praktis jika bahasa Jawa yang diangkat menjadi bahasa nasional? Profesor Dr. Slamet Muljana, seorang sejarawan besar Indonesia, menyebutkan 5 alasan mengapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai landasan lahirnya bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu sedari dulu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelum di seluruh kawasan tanah air Nusantara. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, Sunda, ataupun bahasa daerah lainnya. 2. Bahasa Melayu memiliki wilayah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Meskipun penutur aslinya tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lainnya. 3. Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa lain di Nusantara, sehingga sudah tidak asing lagi sebagian besar masyarakat di dunia tanah air. 4. Bahasa Melayu bersifat sederhana dan tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa, sehingga mudah dipelajari. Hal tersebut berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, dan Madura yang mengenal tingkat-tingkat bahasa menjadikannya lebih kompleks untuk dipelajari. 5. Bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan dan persoalan bahasa antar penutur dari berbagai daerah di Nusantara yang jumlahnya sangat banyak. Pemilihan bahasa Melayu juga tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat atau yang paling banyak. D. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Lalu, apa sebetulnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini di negeri ini setelah menilik sejarahnya? Pertama-tama, kita pastikan arti dan maksud dari kedudukan dan fungsi terlebih dahulu dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia. Kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Pertama, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedua, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36 tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berikut ada beberapa fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya, yaitu 1.
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa Indonesia. 5. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. 6. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain kedudukan berbagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 di dalam kedudukan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. 3. Alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk berkepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan